Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Kopi dari javahalucoffee.id. Kopi Gunung Alu. Selalu sedap. Barusan beres ngajar dulu nih, ngajar Secure Operation and Incident Response. Jadi habis itu. Tapi ini kita nggak bahas itu ya. Jadi ini ada apa istilahnya ya? Udah terbuka nih matanya tadi karena udah ngajar tadi dengan Pak Ahmad. Mainin ngopi yang kedua sebetulnya. Yang ngopi kedua tadi udah pagi sambil keras. Lagi rame-rame soal chat GPT ya. Banyak orang yang membahas chat GPT sampai saya bosan aja. Ini kayak orang lagi bahas tentang blockchain, NFT, ya, kripto. Sekarang chat GPT, ya tinggal tunggulah. Ya kita kasih waktu 2 minggu sampai sebulan lah ya. Nanti mulai reda. Bukan berarti chat GPT nggak penting, ya. Sama dengan bukan berarti blockchain nggak penting, sama bukan berarti NFT tidak penting, sama berarti juga cryptocurrency bukan tidak penting, sama penting semuanya gitu ya. Hanya kita tidak boleh berlebihan ya tentang menyikapi itu semua. Nah, balik lagi soal chat GPT. Chat GPT menurut saya lagi-lagi ya, chat GPT di dalam kepala saya ini kok nyambungnya sebagai user interface ya. ChatGPT itu UI, menurut saya UI yang terkait dengan bahasa. Saya harus buat slide-slide ini kayaknya supaya untuk menjelaskan lebih detail ya. Sekarang hanya ngomong dulu aja ya. Tapi ngomong bagusnya juga untuk podcasting ya, kalau supaya orang-orang bisa dengarkan juga sambil dengerin di jalan. Jadi gini, kenapa maksud saya itu sebagai UI atau user interface? ChatGPT itu user interface. Bukan orang-orang menganggapnya dia sebagai knowledgeable atau knowledge management atau orang yang cerdas ya, bukan orang ya. Kok dikasih nama orang ya, sebagai sistem atau makhluk yang cerdas, bukan. ChatGPT bagi saya itu UI. Kalau dulu UI itu user interface itu maksudnya apa? Antara manusia dengan komputer itu kan harus ada interface-nya. Manusia dengan mesin kan harus ada interface-nya. Hey, mesin, tolonglah ini. Nah itu kan ya. Kalau dulu user interface apa? Diketik pakai tek. Itu zamannya MS-DOS atau sebelumnya, zaman mainframe juga gitu diketik. Bahkan dulu sebelum zaman mainframe diketik dengan punch card, kartu gitu. Tolong jalankan programnya gini. Dulu saya juga belajar komputer pakai punch card gitu ya. Zamannya kuda masih gigit besi. Kuda pernah gigit besi ya. Kuda masih pakai celana ya. Sekarang kuda nggak pakai celana. Kebalik Pak. Sorry, balik lagi. Jadi gini, kalau dulu kita skip yang punch card ya, kartu. Kita sekarang mulai dengan komputer dengan mengetikkan. Saya pengen lihat directory laporan. Kalau di MS-DOS ya, dir directory kelihatan. Kalau di Unix ls list directory kelihatan. Ada juga orang yang ingin ngelihat filenya ya, dilihat filenya teks, dilihat diedit di teks, atau kalau dulu itu ya pakai apa, itu kan user interface ya. User interface kita dengan komputer memberikan perintah gitu ya. Sebentar nih, ada next dikit ya. User interface kan dengan perintah seperti itu kan. Nah, kemudian orang bicara tentang menu oriented dengan komputer, memberikan perintah tolong ini, maka mulailah dengan menu segala macam. Kemudian muncullah graphical user interface, orang yang graphical memberikan perintah segala macam, graphical ya. Nah, next step setelah graphical apa? Graphical. Karena kita ya space areanya graphical itu kan cuma layar, susah ya. Kalau saya pakai mana nih? Saya Mi Band saya udah saya lepas lagi, rusak nih Mi Bandnya nih. Ya pakai jam ini kan nggak ada UI, susah pakai itu ya graphical user interface. Ini cuma segini, nggak bisa. Jadi makanya ini dipencet-pencet gini-gini, tapi tidak manusiawi menurut saya. Maka user interface berikutnya adalah kita dengan bicara, ngomong, dan ini ya. Ngomong tuh maksudnya gimana sih? Tar ya, saya sambung lagi ya. User interface-nya maksudnya bagaimana dengan ini? Kan kita susah, nggak bisa diketikin, nggak bisa di ini. Maka yang termudah adalah dengan suara. Kita berbicara kepada ini. Tolong kirimkan email, atau tolong bukakan ini, atau tolong nyalakan GPS, atau tolong apakah pakai suara gitu ya.
Nah kalau suara kita tentu saja bisa memberikannya dengan instruksi, dengan perintah-perintah, kata-kata yang singkat, tapi nggak manusiawi ya. File, buka, GPS on, nggak ini ya. Nah maka kita bicara tentang natural language, bahasa manusia. Natural language itu bahasa manusia. Kita bilang, Jam, tolong bukain pintu dong, atau tolong nyalakan lampu depan, atau apa gitu kan ya. Ya kita bisa juga lampu depan nyala gitu kan, atau apalah gitu ya. Nah kita bicara di sini dengan natural language, dengan kata-kata. Baik kata-kata itu mau dituliskan, diketikkan, ataupun dengan suara. Sekarang ChatGPT itu masih diketikin ya, tapi nanti harus ada interface ke suara, karena udah pasti kita nggak akan ngetikin ini gitu. Tapi ChatGPT tadi itu, jadi nanti ya layernya itu ada suara ke ChatGPT ya, itu natural language processing, baru di bawahnya adalah knowledge-nya. Jadi gitu ya, kalau dalam ini saya tuh boleh lah ya nanti suara atau ketikan masuk ke natural language processing dulu ya, NLP-nya. NLP-nya ini menginterface dengan apa? Dia menginterface dengan Google, menginterface dengan knowledge management, menginterface dengan database ya, segala macam. Itu si ChatGPT-nya tadi itu hanya sebagai user interface untuk berbicara. Jadi kayak interpreter aja lah, kita punya asisten ya, orang yang kita ajak ngomong, tapi dia belum tentu yang tahu semuanya. Jadi kita bisa, motor lewat nggak tahu mas rekam, kita bisa minta tolong ke asisten kita tuh misalnya, asisten tolong ini nyalain lampu depan rumah gitu. Nah si asistennya ini yang dengan cerdas nyalakan itu. Asisten, laporan yang saya ketikin 3 minggu yang lalu ya, rasanya antara 2 minggu sampai 3 minggu yang cariin dong laporannya itu. Tidak nanya laporan yang apa, kayaknya laporan terkait dengan portofolio kuliah saya gitu. Oke, dia nyariin ya. Yang ini Pak, tinggal 3 file. Yang mana yang mau diperiksa? Oh yang itu. Kayaknya judul nama filenya apa misalnya saya gitu ya. Yang pertama portofolio EL6115 2023. Yang satu lagi mungkin yang ini kayaknya udah 3 tahun yang lalu. Yang satu juga udah 3 tahun yang lalu. Oh yang itu kalau gitu skip, yang baru aja ya, yang baru aja itu. Coba bukain dia. Nah, si NLP-nya tadi adalah ini kita ya, tetapi membukakan, memproses data, word processing dan lain sebagainya, itu ada engine-engine di belakang lagi yang lain lagi, tidak ada hubungannya dengan ChatGPT tadi. Mudah-mudahan kebayang maksud saya gitu ya. Dan jadi nanti harus ada orang yang membuat, menginterfacekan antara ChatGPT itu dengan yang lain-lainnya. Dulu cerdasnya Tim Berners-Lee ya, penemu World Wide Web. Ketika dia membuat World Wide Web, dia menemukan World Wide Web, dia itu kan harus berinterface dengan dunia luar. World Wide Web dulu nggak terkenal banget ya. Karena kenapa? Udah ada FTP, udah ada Gopher, udah ada Waze dan lain sebagainya ya. Berapa ya? Z39 something 50 lupa kodenya. Nah, dia membuat yang namanya CGI, bukan computer graphics ya, tapi Common Gateway Interface. Jadi dia membuatkan itu sehingga web bisa berkomunikasi dengan segala macam, sehingga web tiba-tiba punya akses kepada sistem-sistem yang sudah ada, FTP ada, Waze ada, Gopher ada, apapun ada dengan web, dengan CGI di depannya. CGI-nya ini bentuknya macam-macam ya, bentuknya shell script segala macam. Sekarang yang orang-orang bilang ya itu scripting di situ ya. Di situ. Tapi tadi ya webnya ini kemudian bisa menginterface segala macam. Dan dugaan saya ChatGPT juga gitu, kayak web di tengah-tengah gitu ya, ChatGPT. Nah dia harus dibuatkan interface kepada sumber-sumber knowledge yang lain. Jadi sumber knowledge-nya bukan di ChatGPT-nya. Banyak orang yang menganggap ChatGPT-nya ini knowledge-nya. Bukan, dia hanya untuk user interface-nya. Sama dengan World Wide Web, bukan itu ya, knowledge-nya bukan di World Wide Web ya, knowledge-nya itu ada di dalam database yang lain-lainnya, database segala macam ya. World Wide Web ini hanya interface antara itu dengan dunia luarnya ya, dengan dunia luar itu dengan dunia internetnya. Nah, ChatGPT bukan dengan internet, ChatGPT antara kita manusia sebagai human ya yang ingin berbicara, karena kita kalau ini nggak manusiawi, namanya manusia kan, kita ingin berbicara dengan manusia, asisten segala macam, dia yang menginterface ke yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kebayang saya maksudkan ya. Kadang-kadang kalau itu ya too early itu kadang-kadang menjelaskan sesuatu itu susah nggak dipahami banyak orang. Ya sama seperti ketika saya waktu menjelaskan World Wide Web zamannya Tim Berners-Lee itu, dulu zamannya saya masih pakai Next Computer, zamannya sebelum ada
Netscape zaman sebelum malah pra-Mosaic kayaknya ya. Ya itu susah menjelaskan. Saya menjelaskan ke orang-orang bahwa World Wide Web is the future, diketawain. Ini juga gitu ya, ChatGPT bukan ChatGPT yang the future ya. Nanti akan ada banyak aplikasi yang ditumpangkan di atas ChatGPT. ChatGPT adalah sebagai user interface. Nah, tapi ada kebutuhan baru lagi ya. Nanti di depannya ChatGPT itu harus ada lagi audio ya. Audio karena lagi-lagi ya, ngetik ini susah. Jadi saya dari sini audio ChatGPT ke berbagai aplikasi yang lain. Gitu, bermanfaat menurut saya gitu. ChatGPT masih tetap ngotot pengen ada software untuk meinikan ya form borang GPT. Oke, gitu dulu ya, udah kepanjangan, makin tambah pusing kali ya. Saya harus ngabisin kopi juga, harus ngerjain banyak hal dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.